Apa kabar UMN? UMN, apa kabar? Senang sekali Rosi malam hari ini bisa ada di UMN bersama-sama dengan teman-teman mahasiswa UMN. UMN, mana suaranya? Senang deh bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa lagi. Dan yang pasti teman-teman mahasiswa akan merasa sangat senang dengan narasumber Rosi hari ini. Saya panggilkan yang pertama, ia adalah seorang akademisi. Tetapi ia menjadi sosok yang sungguh memberikan inspirasi. Siapakah dia? Profesor Bagus Mulyadi. Saat ini ia menjadi asisten profesor di University of Nottingham, Inggris. Lulusan teknik mesin ITB ini melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar master dan doktor di bidang applied mechanics dari National Taiwan University. Baginya, ilmu pengetahuan bukan sekadar tentang ruang kelas dan laboratorium saja. Melalui kanal YouTube miliknya, Prof. Bagus aktif mengajak publik melihat potensi Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi guna menjawab berbagai tantangan ke depan. Dari ilmu lahir inovasi, dari inovasi lahir dampak. Inilah dia Prof. Bagus Mulyadi. Professor of Engineering University of Nottingham, Inggris. Hai, Prof. Good to see you too, Prof. Ini adalah mahasiswa-mahasiswa UMN. Apakah dari wajah-wajah mereka Anda merasa bahwa dulunya tuh Anda pernah seperti mereka? Coba ada yang berasa nggak? Saya adik kelasnya Pak Niki tuh. Oh, di kelasnya Pak Niki. Sekali lagi UMN, tepuk tangan untuk Profesor Bagus Mulyadi. Selanjutnya adalah seorang yang rasanya tidak perlu diperkenalkan terlalu panjang. Ia dikenal dengan Supernova dan novel-novelnya yang selalu bestseller. Inilah dia. Sastra dan musik, dua dunia yang telah membawanya melahirkan karya-karya yang dikenal lintas generasi. Ia adalah Dee Lestari. Namanya mulai dikenal luas lewat karya novel Supernova yang berhasil masuk top 5 Khatulistiwa Literary Award pada 2001. Sejak itu berbagai karya sastra Dee terus mendapat apresiasi. Sebut saja Filosofi Kopi, Perahu Kertas, Madre, hingga Aroma Karsa. Selain sastra, Dee juga aktif berkarya di dunia musik. Sejumlah lagu ciptaannya sudah tak asing di belantara musik Indonesia, seperti lagu Malaikat Juga Tahu, Perahu Kertas, dan Kali Kedua. Dari kata lahir cerita, dari nada lahir rasa, dari karya lahir inspirasi. Inilah Dee Lestari. UMN, tepuk tangan untuk Dee Lestari. Hai Dee. Dee Lestari baru rilis yang terbaru novelnya namanya Midpoint. Midpoint, sebuah karya non-fiksi, akan terbit sebentar lagi. Midpoint. Midpoint, yes. Ditunggu UMN. Okay. Dee Lestari, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Berikutnya adalah yang sangat tidak asing untuk UMN karena dia adalah alumni UMN tahun 2014. Ia adalah produser film, Head of Production V-Cinema Studios yang memproduksi salah satu adalah film Jumbo. Ada yang tahu alumni UMN yang memproduksi Jumbo? Ini dia. Di balik kesuksesan film animasi Jumbo, ada sosok muda yang ikut memastikan cerita ini bisa sampai ke layar dan dinikmati jutaan orang. Dia adalah Novia Puspasari. Produser film Jumbo sekaligus Head of Production V-Cinema Studios ini menempuh pendidikan film dan televisi di Universitas Multimedia Nusantara. Novia dipercaya menjadi produser Jumbo, film animasi yang berhasil tembus lebih dari 10 juta penonton selama masa penayangan.
Jumbo bukan satu-satunya. Sebelumnya, Novia juga ikut membesut sejumlah film karya Visinema. Dari kesempatan lahir pembelajaran, dari pembelajaran lahir karya. Inilah Novia Puspasari. UMN inilah alumni kalian, Novia Puspasari. Rasanya kembali pulang kampung nggak? Iya, balik lagi nih ketemu gedung ini. Kalau 2014 itu termasuk generasi awal-awal ya di UMN ya? Iya, dan waktu itu pas aku mau lulus gedung D ini baru jadi belum merasakan untuk kelas-kelasnya. Oh, kamu waktu itu jurusan apa? Fakultas apa? Jadi awal mulanya dari desain komunikasi visual, kemudian penjurusannya ke film. Yang terakhir apa? Film. Film. Ada yang dari film sini? Wow, bisa belajar dari nanti Novia Puspasari. Tepuk tangan sekali lagi. Saya harus mengucapkan terima kasih untuk Prof. Bagus karena biasanya ngajar di kota tempat tinggalnya Robin Hood, Nottingham. Tuh, ya. Dan khusus datang ke Jakarta salah satunya bisa mengisi acara di UMN. Jadi terima kasih sekali lagi ya Profesor Bagus. Kehormatan, terima kasih. Ya. Saya mau mulai dulu pertanyaan untuk Anda bertiga. Bagaimana Anda bertiga melihat Indonesia saat ini? Kayaknya kalau kita lihat thread terutama, sosial media yang begitu banyak digunakan oleh anak-anak muda, begitu banyak kecemasan. Tapi saya mau tanya dulu sama Prof. Bagus. Bagaimana Prof. Bagus ada di Indonesia, juga di Nottingham. Bagaimana melihat Indonesia masa kini? Gelap, banyak asap. Agak sesak nafas, tapi bukan yang pertama. Dari tahun 2019, dari 2022 sampai sekarang itu masalah nggak selesai-selesai. Tapi kalau bisa dijadikan satu kalimat, apa sih sebenarnya yang orang seperti saya lihat dari Indonesia itu belum sebagai tempat di mana ilmu pengetahuan itu berasal. Tapi udah mulai jadi tempat di mana film-film yang baik itu berasal. Di, bagaimana kamu melihat Indonesia? Waduh, ini pertanyaan sulit ya. Sebetulnya udah kepengen nanya, boleh sejujur apa menjawabnya? Karena dari dulu Indonesia banyak PR. Tapi menurut saya hari ini PR kita bukannya berkurang tapi malah bertambah banyak. Dan polarisasi serta kecepatan orang untuk memuja sekaligus meng-cancel itu cepat sekali. Jadi saya melihat sepertinya banyak emosi menggelegak di bawah permukaan, terutama di masyarakat kita gitu ya. Dan ini merata, fenomenanya bukan cuma di perkotaan tapi juga rasanya sudah sampai pedesaan. Karena kalau saya pergi belusukan, kadang-kadang saya pergi belusukan, riset, buku dan sebagainya. Diskusi yang sama yang saya dengar di Jakarta itu terdengar juga di desa-desa gitu ya. Jadi saya harap ya Indonesia bisa baik-baik saja, kita baik-baik saja, tapi banyak kekhawatiran sih jujur untuk saya hari ini. Banyak kekhawatiran. Kalau Novi? Oke, kalau harus jujur dengan Indonesia hari ini tentunya tidak baik-baik saja. Kita tentu udah melihat sendiri juga semua banyak ya berita di sosial media dan keadaan negara kita sampai hari ini gitu. Tapi kalau dari aku sebagai yang bekerja di industri entertainment sendiri, mungkin melihatnya bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai potensi yang besar sekali gitu. Kita punya banyak sekali budaya yang memang sangat potensi untuk kita kembangkan bersama gitu dengan tentunya penduduk yang sangat banyak sekali di negara ini gitu. Jadi ya Indonesia sebenarnya untuk di masa depan dengan kecanggihannya teknologi, dengan dengan pengembangan yang ada hari ini harusnya kita bisa berkembang menjadi lebih baik lagi sih. Oke. Kita memang berkumpul di sini, teman-teman Prof. Bagus, Di, dan Novi. Kita rasanya juga hati kita bersama saudara-saudari kita yang ada di NTT, Teristimewa Flores. Juga ada juga hati kita bersama seluruh keluarga yang ada di Kalimantan. Prof. Bagus, Anda melakukan riset terkait kebakaran gambut. Kalau saya baca di sini, itu terbit 30 Juli 2026, mengukur potensi kebakaran hutan gambut, kolaborasi ITB dan Nottingham University, betul? Untuk membantu pengelolaan gambut Indonesia. Nah, kalau sekarang terjadi
kebakaran yang luar biasa di Kalimantan. Bahkan kemudian ada pertanyaan yang cukup, menurut saya cukup mengkhawatirkan. Kalimantan bukan terbakar, tetapi dibakar. What's your take on this? Apa pandangan Prof Bagus soal ini? Iya, ini jadi kayak semacam komedi tapi nggak lucu gitu, nggak kayak film Jumbo gitu ya. Jadi riset, ini teman-teman ada di dalam lingkup universitas yang saya sebenarnya lebih suka berada di sini daripada di dalam kementerian gitu misalnya. Karena di sini tempat alam ilmu pikiran itu diasah tuh. Tapi permasalahan seperti tanah longsor yang di Aceh Tamiang, kemudian di NTT, kemudian di Kalimantan, segala hal yang berkaitan dengan bencana alam, itu manusia sudah diberikan alam pikiran untuk menyelesaikan, setidaknya memprediksi. Jadi komedinya itu adalah, karena saya baru buat paper, paper itu makalah internasional di jurnal ekologi, subyeknya adalah Kalimantan. Tujuan papernya adalah untuk memprediksi 3-5 hari ke depan itu bisa nggak diprediksi mana yang rawan. Ya. Ada yang lucu Mbak Rosi ya, saya terbang ke Indonesia itu 14 Agustus. Saya di dalam pesawat, handphone semuanya bunyi. Padahal udah airplane mode. Tapi karena pemerintah UK itu kirim pesan ke seluruh orang, UK itu lagi 36 derajat sekarang. Nggak, saya rada iteman sedikit. Panas banget maksudnya kan? Panas banget, dan oleh karena itu diwanti-wanti, diberikan warning oleh pemerintah. Jangan nyalain asap puntung rokok di belakang, nggak boleh barbecue, nggak boleh apapun. Itu namanya negara yang risetnya dipakai untuk mencegah, bukan untuk melakukan apapun setelahnya. Atau hanya sekedar kertas kosong? Kertas kosong bahkan digunakan sebagai pencitraan seperti itu. Setelah muak kita mendapatkan cerita yang sama bahwa bencana alam itu tidak bisa dihindari. Memang betul, tapi bisa dimitigasi. Yes, ya. Itu kejadian berulang-ulang, dan kalau saya boleh tambahkan satu hal. Please. Itu karena di Indonesia itu orang tidak berpikir interdisipliner. Jadi bidang saya itu sebenarnya teknik mesin. Saya tuh juniornya Pak Niki 1 tahun di ITB. Dia teknik material, ya kan? Kita satu gedung. Kemudian saya S2, S3, karir akademik saya itu lompat-lompat dari matematik ke fisika ke ilmu bumi. Gambut itu ranah interdisipliner. Siapa yang bisa tahu gambut? Sipil, engineering, ekologis, orang film, sosial, semuanya. Semuanya. Tapi karena mahasiswa di sini tuh nggak dipaksa, diberikan model ideal, diteladani untuk bisa berpikir lintas disiplin. Jadi semuanya bilang itu masa lalu deh, bukan masalah gua. Ya, Itu ya. permasalahannya. Prof, satu lagi saya penasaran. Jadi jurnal atau makalah ilmiah terbaru Prof Bagus ini, Ya. itu kan a methodology for predicting peat fire risk gambut. Ya, PIT itu gambut. Ya, di Kalimantan. New output from our group. Jadi ada output dari hasil kajian. Yes. Dan would love to see this implemented at policy level. Apakah dari kajian ilmiah ini sudah terimplementasi atau belum? Skipnya di mana? Kok bisa sampai kebakaran begitu meluas di Kalimantan? Ya jelas belum, kalau sudah saya dapat warning kayak waktu di pesawat itu. Gitu kan, saya nggak dapat warning. Jadi mentalnya ya selalu berpikir ini El Nino. Dulu juga waktu tanah longsor di situ juga salahnya adalah karena ini kemarau yang panjang. Atau dibakar, apapun itu asalkan bukan kesalahan saya dalam gagal memprediksinya seperti itu. Kalau lihat ke Instagram saya, hari ini saya post program komputer yang digunakan oleh grup kami untuk memprediksi di mana kebakaran gambut di Kalimantan akan terjadi 20 hari sebelum kebakarannya terjadi. Itu bisa rekan-rekan download. Ada yang jago programming di sini? Ada yang tahu GitHub nggak? Tahu? Benar. Di-download package-nya, dicari kesalahan kami ada di mana, dipakai. Gambut itu akan tidak terbakar lagi bukan karena kebijakan, bukan karena ruang sidang, bukan karena orang kaya, bukan karena pemerintah, tapi karena kamu. Itu yang saya mau agar mahasiswa saya di Nottingham dan di Indonesia tuh lihat, bukan nyalain orang.
Itu loh permasalahannya. Wow, oke. Karena bisa diprediksi Mbak Rosi. Sebenarnya bisa, Bisa. kan? Jadi harusnya memang karena situasi alam yang sudah berdasarkan, Ya, dia sudah menunjukkan tanda ke arah situ, harusnya bisa dijagain mau Harusnya dibak. bisa. Ya, Ya. oke, got the point.